Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sina Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH sebangsa dan setanah air yang berbahagia, yang sangat saya hormati dan cintai, yang saya banggakan dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya. Dan kali ini pada video yang ke-391 kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa sebetulnya di dalam KUHP lama itu ada pasal yang mengatur korupsi juga sebetulnya, cuman memang kata-katanya bukan korupsi, itu penggelapan dalam jabatan. Sehingga yang menjabat itu bisa jadi pejabat pemerintah, amtenar, ataupun di perusahaan swasta yang memang menjabat, walaupun itu swasta. Jadi dulu dikenakan itu. Maka di dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada seolah-olah bahwa aparat penegak hukum yang saat itu menangani ini dianggap tidak mampu gitu ya. Secara ekstrimnya seperti itu. Saya pikir itu keliru itu. Karena apa? Tidak seluruhnya loh pada saat itu boleh menangani tindak pidana korupsi. Jadi pada waktu itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang tindak pidana korupsi itu, kalau tidak salah nomornya itu ya, itu ada semacam aturan yang menyatakan bahwa karena ini undang-undang khusus, maka yang menangani pada saat itu adalah penyidik dari kejaksaan. Sehingga kalau polisi menangani itu tidak digunakan pasal Undang-Undang 371 itu, tapi menggunakan 374, sehingga kata-katanya kalau yang satu korupsi, yang satu penggelapan. Namun di dalam Undang-Undang KPK ada di pembukaannya, silakan dicek aja. Sehingga saya pikir itu sesuatu yang tidak tepat juga, di mana tidak semuanya menangani, tapi dianggap semuanya tidak mampu, maka muncul yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. It's okay, nggak ada persoalan, karena itu juga untuk membangun. Namun saya pikir ini juga perlu ada pembenahan, jadi jangan sampai juga pembuat undang-undang atau legal drafternya itu menurut saya kok kayak kurang teliti menempatkan kalimat itu. Harusnya ada semacam analisis dalam masuk dalam politik hukum itu seperti apa toh yang sebenarnya, dan kalimat susunan kalimatnya, sehingga tidak seolah-olah kayak sebetulnya tidak menangani, tidak boleh menangani, bahkan kalau menangani pun pakai ini, tapi ini tidak diangkat. Itu kalau berbicara masalah sampai akhirnya juga muncul Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga akhirnya muncul lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan sekarang ini pada waktu itu sehingga sampai dengan posisi di Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu, sehingga saat itu masuk dalam undang-undang khusus, gitu, disebut undang-undang khusus atau tindak pidana khusus. Namun demikian, di sini ini ada KUHP baru, yaitu nanti pasalnya adalah di pasal 603. Ini masuk dalam posisi memasukkan korupsi, ya, masuk di dalam kitab undang-undang hukum pidana, sehingga yang tadinya khusus di dalam hal ini adalah masuk ke tindak pidana umum. Mengapa demikian? Ya seperti saya sampaikan, bahwa KUHP baru itu adalah ibunya dari seluruh undang-undang nantinya, kan gitu. Sehingga dalam KUHP baru ini sudah muncul kata-kata korupsi, bukan hanya berbicara penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana korupsi itu untuk pembukaan ya. Untuk semacam sharing analisa gitu loh. Saya berpendapat seperti ini. Mungkin ada juga pihak-pihak lain yang memberikan pendapat berbeda dengan saya, bisa saja, dan itu menurut saya sah-sah saja. Tapi kalau saya objektif saja sih, saya tidak punya pangkat jabatan titel yang guru besar, yang ahli hukum, bukan jabatan yang menterek juga bukan, sehingga fine-fine saja mengatakan yang menurut saya. Dan ya saya sudah pernah
paling tidak mencermati itulah, meneliti itulah, menjelaskan itulah. Termasuk juga ke depan, walaupun ini kemarin saya juga menyampaikan di video yang keberapa itu tentang pembahasan pasal 521 itu kan ternyata kok ada tulisannya, mestinya kan yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, di situ tertulis yang gedung atau seluruhnya milik orang lain. Kayaknya kan janggal kan gitu. Itu salah satu karena mungkin ya kebetulan saya membaca sehingga kita paham, oh kayaknya ini tidak tepat. Dan dipersilakan. Saya pikir zaman sekarang juga tidak ada lagi anti kritik kan. Bukan anti kritik lah, bahasanya kok jelek sekali. Dia tetap menerima, bukan anti saran dan masukan. Nah, itu kan lebih lembut. Oke. Itu pembukaannya. Kita baca pasal 603. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Secara melawan hukum. Ini saya jadikan clue. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Setiap orang berarti siapa saja, tidak harus pegawai negeri, tidak harus pejabat. Siapa saja, apapun kedudukannya, bisa petani, bisa nelayan, bisa pemborong, bisa kontraktor, bisa dokter, bisa anggota DPR, bisa pejabat di yudikatif, eksekutif, semuanya itu bisa. Makanya tersebut dengan setiap orang. Yang secara melawan hukum, ini sudah sering sekali saya sampaikan, secara melawan hukum sebetulnya aturannya itu ada, namun tidak dilaksanakan seperti itu. Dilaksanakan secara lain. Atau harus melakukan ini, tetapi justru tidak melakukan yang ini tadi. Maka dikatakan secara melawan hukum. Tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itulah yang dimaksud dengan secara melawan hukum. Dengan bahasa singkat saja. Bukan dengan bahasa yang istilah ini, malah pusing nanti. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Memperkaya. Sehingga dia sebetulnya sudah memiliki kekayaan, katakanlah 100 miliar katakanlah ini kan. Katakanlah ini, jangan banyak-banyak. Ya katakanlah 100 juta kekayaan dia, total itu. Kemudian dia memperkaya, berarti menambah kaya. Tambah menjadi 200 juta katakanlah. Dari kekayaannya dia sendiri 100 juta menjadi 200 juta. Itu namanya yang dimaksud memperkaya. Memperkaya siapa? Diri sendiri. Dirinya sendiri, dirinya si pelaku. Atau orang lain. Ya kalau orang lain bisa jadi, ya siapa saja. Bisa jadi atasannya, bisa jadi pejabat A, bisa jadi. Yang penting orang lain. Atau korporasi, atau perusahaan. Kemudian yang merugikan keuangan negara. Bapak keuangan negara itu ada ya, ada undang-undang tentang keuangan negara, di mana yang dimaksud dengan keuangan negara itu adalah sesuatu yang berpotensi sebagai pemasukan negara. Contohnya misalnya pajak ya, atau mungkin hal-hal yang lain, misalnya PNBP gitu ya. Itu kan berpotensi masuk ke haknya menjadi masuk ke negara. Nah, itu termasuk juga kategori keuangan negara. Bukan hanya uang negara yang ada di APBN. Termasuk juga keuangan-keuangan yang menyebar. Yang menyebar di mana negara itu ikut membiayai. Contohnya badan usaha milik pemerintah gitu. Kemudian badan usaha milik daerah. Keuangan-keuangan di pemerintahan daerah, jadi keuangan negara ini tidak hanya berbicara di pusat ya, di tingkat pusat, tapi juga di pemerintahan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa. Bahkan di desa itu termasuk keuangan negara, itu yang termasuk uang dana desa itu kan termasuk keuangan negara atau perekonomian negara. Yang dimaksud dengan perekonomian negara, kita sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk yang sudah diamandemen bahwa air, bumi, dan apa yang terkandung di dalamnya adalah dikelola oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, yang terkait
kemakmuran inilah juga termasuk perekonomian, karena bisa mengangkat. Kemudian dari hasil-hasil tentang ekspor, impor, itu seperti hasil-hasil dari, ya kalau yang tadi di bumi mungkin bisa jadi pertanian, peternakan, pertambangan, potensi-potensi yang meningkatkan perekonomian, ya pariwisata, pembuatan infrastruktur itu yang dibangun dengan perekonomian negara. Jadi banyak sekali lah, itu kan contoh-contohnya. Tapi yang dimaksud yang secara simpel itu adalah kegiatan yang semestinya dapat menghasilkan, meningkatkan ekonomi negara seluruhnya, apapun itu. Itu yang dimaksud dengan perekonomian negara. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Berarti 6 ini 2 miliar rupiah. Akan saya sampaikan bahwa di sini unsur secara melawan hukum itu sudah ya. Kemudian merugikan keuangan negara sudah jelas saya sampaikan secara singkat, itu ya tidak terlalu detail. Kemudian perekonomian juga secara detail. Sehingga sebetulnya kasus-kasus korupsi itu sebetulnya mudah. Mohon maaf ini kayaknya. Mohon maaf. Apa toh susahnya melakukan penanganan tindak pidana korupsi? Contoh, merugikan keuangan negara. Berbicara keuangan negara, saya ambil contoh adalah APBD misalnya di sebuah kabupaten, katakan yang mudah. Mestinya APBD ini masuk untuk pembangunan sungai, katakanlah seperti itu. Aturannya sudah jelas, sehingga uang katakanlah 100 miliar ini adalah untuk membangun sungai itu, untuk pengendalian banjir sungai. Terkait masalah penggunaan anggaran APBD itu ada peraturan teknisnya. Pertama ini, kedua itu, ketiga ini lagi, kedua. Nah, ini itu, peraturan teknisnya itu, itulah hukum yang harus dijalankan. Hukum yang harus dijalankan. Oleh siapa? Ya oleh pejabat yang berwenang. Entah itu kepala dinasnya, entah itu bupatinya, atau kepala dinas di provinsi, atau gubernurnya. Itu yang harus dijalankan. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka itu adalah dia melawan hukum. Sehingga pertanyaannya begini, apakah benar ada dana untuk pembangunan sungai A sejumlah 100 miliar rupiah? Jawabannya benar. Dari mana dana itu? Dari pemerintah pusat, berarti dari keuangan negara. Negara mana? Ya jelas negara Indonesia lah ya. Masa negara antah berantah kan tidak. Kemudian untuk apa sih pembangunan itu? Untuk membangun sungai A itu. Apa aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan anggaran ini? Disebutkan aturan hukumnya adalah dengan peraturan pemerintah ini, peraturan menteri PUPR ini misalnya. Jalannya seperti ini. Kemudian peraturan daerah ini, peraturan bupati ini, yang mengatur intinya dari peraturan-peraturan ini adalah untuk dilaksanakan sampai dengan sukses, termasuk juga dengan sistem-sistem pengadaannya. Termasuk dari PP 54, Perpres tahun 54 tentang pengadaan barang dan jasa. Kan itu peraturan perundang-undangan, melawan hukum. Hukum itu kan banyak, bukan hanya undang-undang saja, tapi seluruh. Nah, akhirnya kan ketemu jalur yang benar ini, yang sesuai dengan hukum itu. Nah, tinggal ditanya lagi, bagaimana Anda melaksanakan proses pembangunan sungai tersebut? Begini Pak, karena ada situasi kondisi yang seperti ini, maka saya melakukannya XYZ. Ditambah lagi, Anda melakukan XYZ. Apakah XYZ itu sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan? Jawabannya gimana? Ya mesti tidak sesuai. Bung harusnya ini mengikuti peraturan hukum itu tadi, kok ya mulai dari perpres, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri tentang perpres pengadaan barang dan jasa. Lah kok ini melakukannya malah XYZ.
Sehingga mau ngomong apa coba? Mau ngomong kalau itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidaklah mungkin. Tidak bisa jawab kalau udah ditanya kayak begitu koruptor-koruptor itu. Ya kan? Nah, karena dia melaksanakan IKZ, kemudian ketemulah hasilnya. Ternyata hasilnya tidak sesuai. Tidak sesuai. Setelah dihitung oleh audit, ya ini kembali ke audit. Kalau dulu di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi nomor 31 tahun 99 dan 20 tahun 2001, penghitungan itu hanya kata-katanya begini. Dalam hal penyidik kesulitan melakukan penghitungan kerugian negara, maka dapat meminta kepada lembaga auditor, lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan hitungan kerugian keuangan negara. Hanya kata-kata dapat, ada kata dapat. Jadi kalau memang penyidiknya itu tidak mengalami kesulitan, nggak perlu melakukan atau meminta ahli audit untuk menghitung itu kalau memang bisa. Apakah pernah terjadi? Ada di tahun 2011 atau 2010 ya, tentang korupsi keuangan negara atas bantuan keuangan negara terhadap salah satu kelompok peternakan kelinci di Dusun Tunjungan, Kelurahan Pengasih, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Penghitungan kerugian keuangan negaranya tidak melalui audit-audit atau badan-badan audit negara, pemerintah, misalnya BPK atau BPKP. Atau inspektorat daerah, tidak melalui. Jika contoh kasus itu ada. Kerugiannya sekitar 56 juta rupiah, ya memang sedikit. Tapi persoalannya kan bukan sedikit, persoalannya apakah pernah ada kasus korupsi yang menggunakan pasal tindak pidana korupsi, kemudian penghitungan kerugian keuangan negaranya tidak melalui badan-badan audit pemerintah, inspektorat, BPK, BPKP. Jawabannya adalah ada kasus itu. Kalau tidak salah di 2010 atau 2011 itu. Inkrah putus dengan sah dan meyakinkan, dijatuhi penjara, bahkan dilanjutkan dengan yang namanya perampasan. Perampasan oleh jaksa penuntut umum, oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Wates. Pada saat itu yang dirampas itu adalah untuk pemulihan keuangan negara adalah sepeda motor fiction. Nah, sepeda motornya si pelaku itu dirampas. Karena apa? Karena sebagian uang yang dikorupsi itu adalah untuk mengambil atau beli motor itu. Jadi kalau berbicara pencarian itu sudah dari dulu ya, sudah dari dulu ada. Nah, kalau mengacu di KUHP baru ini, kata-katanya tadi adalah yang saya sampaikan itu sudah tidak bisa. Karena di dalam penjelasan pasal 603 KUHP baru ini ada kata-kata seperti ini. Yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Jadi ke depan 2 Januari tahun 2026 tidak bisa lagi yang seperti saya sampaikan. Tidak bisa penyidik itu berpendapat sendiri, menghitung sendiri. Walaupun mungkin penyidik itu bisa. Tidak bisa, karena sudah tertutup, sudah ditutup. Dan kemudian ini harus lembaga negara audit keuangan. Berarti hanya inspektorat, BPK, BPKP. Jadi kalau ada nanti yang menggunakan audit independen atau audit tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Harus menggunakan hasil dari audit lembaga negara audit keuangan. Nah, kembali lagi, merugikan keuangan negara. Sehingga kalau seperti tadi itu, melawan hukum, unsur melawan hukumnya kan mudah. Aturan hukumannya adalah 1, 2, 3, yang dilaksanakan oleh dia adalah IKZ. Pertanyaannya, apakah dengan hal yang saudara lakukan, yaitu IKZ,
XYZ sebagaimana keterangan saudara pada berita pada jawaban nomor 20 misalnya, apakah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada? Menjawab apa? Ya jelas menjawab, ya jelas tidak sesuai kan? Mau gimana mau sesuai? Ngomong, ya sesuai Pak, sesuai dari mana? Debat kusir namanya. Tapi kalau memang ada koruptor yang menjawab seperti itu, ya monggo saja, timpali lagi dengan pertanyaan berikutnya. Apakah dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai itu, saudara termasuk yang mengikuti aturan perundang-undangan atau melawan peraturan perundang-undangan atau hukum? Mau jawab apa? Ya pasti melawan lah, pasti bertentangan kok. Dah, selesai toh poinnya. Kemudian ditambah lagi, apakah dari uang 100 miliar itu kan, yang 100 miliar itu ada yang saudara kuasai gitu, untuk keperluan saudara sendiri atau keperluan orang lain, dan hal ada atau tidak? Jawabannya, wah ada Pak, ya harus ketemu, ada lah 100 miliar setelah dihitung, cuma katakanlah ketemu 50 miliar. Dan yang 50 miliar kemana kan pasti ke orang-orang kan. Nah, ke sini kan berarti masih 50 miliar nih yang hilang nih, katakanlah kerugiannya 50 miliar. Ya yang 10 miliar untuk si A, 10 miliar lagi untuk si B, untuk 30 miliar untuk saya, misalnya seperti itulah secara mudah itu kan. Kemudian dia tanya lagi, dengan saudara adanya uang dari APBD atau APBN yang semestinya untuk membangun sungai dan saudara kuasai sendiri untuk kepentingan saudara, apakah kekayaan saudara itu bertambah? Kalau kayak begitu kan mesti jawabannya pasti bertambah. Tadinya kan dia memiliki harta 100 miliar hartanya dia, ditambah yang perolehan dari ini 30 miliar, maka menjadi terpenuhi. Melawan hukum jelas, saat mestinya 1, 2, 3 dia melakukan XYZ, dia tidak bisa menjawab lagi. Memperkaya diri sendiri, nah dia tambah kekayaannya 30 miliar menjadi 100 miliar, menjadi 130 miliar, tambah kekayaannya orang lain, yang kebagian 10 miliar, 10 miliar. Mudah kan sebetulnya. Tersangkanya jelas, dokumennya jelas, jadi bukan merupakan posisi-posisi yang sulit gitulah untuk menyidik tindak pidana korupsi. Jadi saya pikir publik itu juga harus paham, makanya saya berharap channel SHMH ini bisa membuka kita semua, sebetulnya itu tidak sulit. Uangnya besar, angkanya besar kan, apalagi sekarang angkanya besar kan, posisinya yang menghitung bukan yang menangani saja, hanya yang dibebankan itu. Nah, ya harus merugikan keuangan negara, ya dihitung oleh lembaga-lembaga yang lembaga audit keuangan negara, inspektorat, BPKP, BPK. Oh seperti ini, apalagi kalau dilakukan dengan audit investigasi, sudah ketemu itu aturannya mestinya seperti ini, yang dilanggar ini, tinggal mengikuti. Sebetulnya mudah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan, saya tekankan pada secara melawan hukum, merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Mengingat durasi, saya pikir cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya bukan berarti dalam artian saya merendahkan, ya mengatakan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi sebetulnya biasa-biasa saja. Bukan berarti saya merendahkan, namun ini memang harus saya sampaikan ya supaya memotivasi semua, supaya kita semua, sehingga para pelaku itu menjadi lebih takut gitu loh untuk melakukan korupsi gitu. Kalau disampaikan wah menyidik korupsi itu sulit, bikin pusing, bikin begini, yang berat kan enakan, wah karena tindak pidananya sulit kok biarin saja saya korupsi. Ternyata kalau penyidikannya ketemunya mudah kok. Nah, tentang masalah mengungkapnya, mengungkapnya kan ya banyak cara, banyak sumber informasi. Nah itu memang membutuhkan teknik dan taktik di lapangan bagi aparat penegak hukum. Tapi kalau untuk prosesnya itu mudah, sama, malah lebih susah loh mencari pelaku curanmor juga, itu termasuk susah. Ada yang hilang-hilang kemana-mana.
Kalau memang yang korupsi ini yang pejabat, biasanya kan orang-orang pejabat, orang-orang rumahan yang tiap kali ke rumah kan lebih mudah pejabat. Misalnya yang orang-orang luar ya pemborong-pemborong. Tapi kalau dia tidak punya jabatan memang cukup sulit, itu harus diakui mencari tersangkanya. Tapi kalau untuk memenuhi unsur-unsurnya yang secara melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, memperkaya diri sendiri orang lain, cukup sederhana sebetulnya. Nah, karena cukup sederhana, saya pikir menjadi motivasi bagi aparat penegak hukum. Nah, karena cukup sederhana dan sebetulnya cukup mudah melakukan penyidikan proses-proses tindak pidana korupsi, maka yang korupsi ini hati-hati. Apalagi sudah diberikan kewenangan seperti KPK, ya kan, nyadap pada waktu mau nangkap, mau geledah, mau apa, tidak perlu izin ke sana kemari, langsung bisa ditangkap. Sangat mudah, terobosannya itu banyak. Maka saya pikir pelaku-pelaku yang berpikiran akan melakukan korupsi harus sebab sebenarnya menangani tindak pidana korupsi itu mudah, unsur-unsurnya seperti yang sudah saya sampaikan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-391, cukup panjang durasinya. Apabila ada kata yang salah, ucapan yang salah, mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan saya berharap semoga bermanfaat. Tonton seluruhnya video dari channel Sinau Hukum Melek Hukum supaya kita paham KUHP baru. Subscribe bagi yang belum, nyalakan notifikasi dan berikan komentar yang membangun channel Sinau Hukum Melek Hukum. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.